Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Rifai dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas E angkatan 2022. Di sini saya akan memenuhi final project mata kuliah ICT dan saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Pertemuan kedua membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, dipengaruhi oleh faktor internal. Yang pertama ada genetik, faktor keturunan yang menentukan potensi pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang kedua ada hormon, zat kimia yang diproduksi oleh tubuh dan berperan penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga ada gizi, nutrisi yang diperoleh dari makanan dan berperan penting dalam menyediakan bahan baku untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, faktor eksternal. Lingkungan. Kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan paparan sinar matahari dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua ada stimulasi. Rangsangan fisik, sosial, dan emosional yang diterima individu dapat memengaruhi perkembangan, kemampuan, dan tingkah lakunya. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama ada prenatal atau masa pralahir. Dimulai dari pembuahan hingga kelahiran. Pada tahap ini terjadi perkembangan organ tubuh dan sistem saraf yang sangat pesat. Janin juga mulai merespon rangsangan dari luar seperti suara dan sentuhan. Yang kedua ada balita. Pertumbuhan fisik pada masa balita masih berlanjut, namun dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan masa bayi. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kemandirian belajar, berinteraksi dengan orang lain, dan mulai mengembangkan konsep diri. Kemampuan kognitif dan bahasa juga terus berkembang pesat. Masa kanak-kanak 6-11 tahun. Pertumbuhan fisik pada masa kanak-kanak relatif stabil. Pada tahap ini, anak mulai memasuki usia sekolah dan belajar berbagai keterampilan akademik dan sosial. Anak juga mulai mengembangkan minat dan bakat mereka. Masa remaja 12-18 tahun. Masa remaja ditandai dengan perubahan fisik dan emosional yang pesat akibat pubertas. Remaja mengalami pertumbuhan fisik yang cepat termasuk peningkatan tinggi badan dan berat badan. Perkembangan kognitif dan emosional juga mengalami perubahan yang signifikan. Remaja mulai mencari identitas diri dan mengembangkan kemandirian mereka. Masa dewasa 19-40 tahun. Masa dewasa ditandai dengan kematangan fisik dan emosional. Pada tahap ini, individu biasanya menyelesaikan pendidikan, memulai karir, dan membangun keluarga. Dan terakhir ada lansia, 60 tahun ke atas. Masa tua ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan kognitif individu. Pada tahap ini mungkin mengalami berbagai penyakit kronis dan membutuhkan bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan ketiga membahas tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan mengacu pada perubahan kuantitatif berupa peningkatan atau pengurangan yang terjadi pada makhluk hidup, baik secara fisik maupun non-fisik. Pertumbuhan dapat diukur secara objektif seperti pertambahan tinggi badan, berat badan, jumlah rambut, dan kemampuan kognitif. Perkembangan, di sisi lain, mengacu pada perubahan kualitatif yang terjadi pada makhluk hidup, baik secara fisik maupun non-fisik. Perkembangan tidak dapat diukur secara objektif seperti perubahan kemampuan motorik, kemampuan berpikir, dan kemampuan bersosialisasi. Pertemuan keempat membahas tentang tahapan aspek hukum perkembangan. Yang pertama ada neonatal, 0-1 bulan, adaptasi dari kehidupan dalam rahim ke lingkungan luar. Yang kedua ada infantil, 1 bulan sampai 1 tahun, perkembangan motorik dasar seperti tengkurap, duduk, dan berjalan. Yang ketiga ada balita, 1-3 tahun, meningkatnya kemandirian, kemampuan berbicara, dan interaksi sosial. Yang keempat ada prasekolah, 3-6 tahun, perkembangan bahasa, keterampilan motorik halus, dan interaksi sosial lebih kompleks. Yang kelima ada sekolah dasar, 6-12 tahun, peningkatan kemampuan akademis, sosial, dan emosional. Yang terakhir ada remaja, 12-18 tahun, perkembangan identitas diri,
peningkatan kemampuan berpikir abstrak, dan kematangan emosional. Selanjutnya ada aspek. Yang pertama ada fisik, perkembangan tubuh, otot, dan motorik. Yang kedua kognitif, perkembangan kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Yang ketiga ada emosional, perkembangan pengenalan dan pengelolaan emosi. Yang keempat ada sosial, perkembangan dan hubungan dengan orang lain dan kemampuan berinteraksi sosial. Yang terakhir ada bahasa, perkembangan kemampuan berkomunikasi dan berbahasa. Selanjutnya perkembangan. Yang pertama ada motorik, dari gerakan kasar, merangkak, berjalan, ke gerakan halus, menggambar, menulis. Yang kedua ada kognitif, dari pemahaman dasar dunia sekitar ke kemampuan berpikir logis dan abstrak. Yang ketiga sosial, dari interaksi sederhana dengan keluarga ke hubungan kompleks dengan teman sebaya. Yang terakhir ada emosional, dari reaksi dasar terhadap lingkungan ke pengelolaan emosi yang lebih matang. Pertemuan kelima membahas tentang prinsip perkembangan manusia. Yang pertama ada perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Yang kedua perkembangan bersifat holistik. Yang ketiga perkembangan bersifat individual. Yang keempat perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang kelima perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman. Yang keenam ada perkembangan membutuhkan interaksi sosial. Dan yang terakhir perkembangan memiliki tujuan. Pertemuan keenam membahas tentang teori perkembangan manusia. Yang pertama ada teori psikososial, diperluas oleh Erik Erikson dari karya teori psikososial ini mengusulkan bahwa perkembangan terjadi dalam 8 tahap, masing-masing ditandai dengan krisis psikososial yang harus diselesaikan. Erikson percaya bahwa penyelesaian yang berhasil dari krisis-krisis ini mengarah pada perkembangan yang sehat, sementara penyelesaian yang tidak berhasil dapat menyebabkan maladaptasi psikososial. Yang kedua ada teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget berfokus pada bagaimana proses berpikir anak-anak berubah seiring waktu. Piaget mengidentifikasi 4 tahap perkembangan kognitif: sensorimotor, praoperasional, operasional, konkret, dan operasional formal. Yang ketiga ada teori belajar. Teori belajar, seperti yang dikemukakan oleh John B. Watson dan B. F. Skinner, menekankan peran belajar dan pengkondisian dalam membentuk perilaku. Menurut teori ini, semua perilaku dipelajari dan dapat dimodifikasi melalui penguatan dan hukuman. Yang terakhir ada teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial Albert Bandura dibangun di atas teori belajar dengan menekankan peran observasi dan imitasi dalam belajar. Bandura mengusulkan bahwa orang belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain, dan pembelajaran ini dapat diperkuat atau dihukum dengan cara yang sama seperti perilaku lainnya. Pertemuan ketujuh membahas tentang perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif peserta didik merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar. Memahami perkembangan kognitif peserta didik membantu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Pertemuan ke-8 tentunya kita akan melakukan mid-test atau ujian tengah semester. Itulah tadi beberapa bayangan tentang materi perkembangan peserta didik. Terima kasih.